Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru dalam pembelajaran olahraga. Kali ini kita belajar tentang lari, yaitu lari pendek. Seperti di jalan cepat, ada berbagai macam gerakan, yaitu gerakan awal, yaitu start, cara berjalannya, dan gerakan akhir finish. Begitu juga di cara berlari ini, ada cara mengambil start, lari, dan masuki finish. Dalam pengambilan garis start ada berbagai macam cara berlari dan juga memasuki garis finish. Mari kita simak materi sebagai berikut. Lari dan perlombaan dunia. Sejarah olahraga lari dimulai ketika seorang tentara Yunani berlari sepanjang 4 km dari Yunani menuju ke Athena untuk memberitahukan kemenangan Yunani atas Persia. Setelah berhasil, dia tiba, prajurit itu meninggal dunia. Untuk mengenang jasanya yang dilakukan oleh prajurit tersebut, maka diadakanlah perlombaan lari pada Olimpiade pertama sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Olimpiade ada dua, yaitu Olimpiade kuno dan modern yang seperti saat ini. Pertama itu Olimpiade kuno, kompetisi olahraga pertama diberi nama berdasarkan kota di mana kompetisi itu berlangsung, yaitu kota Olimpia. Oleh karena itu, kompetisi ini diberi nama Olimpiade. Saat itu hanya ada 5 jenis olahraga yang dipertandingkan. 3 diantaranya adalah olahraga kaki. Pemenang Olimpiade ini diberikan hadiah uang dan olive oil yang pada saat itu merupakan barang berharga. Inilah sejarah olahraga lari yang terus berkembang hingga pada saat sekarang. Dan yang kedua itu Olimpiade modern. Karena kekalahan Prancis atas Franco-Prusian pada tahun 1870 sampai 1871, seorang sejarawan mengatakan bahwa tentara Prancis kurang berlatih fisik. Karena itu diadakan restrukturisasi dan kampanye besar-besaran terhadap Olimpiade. Upaya ini pun juga berhasil menghasilkan Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena. Ada 9 cabang olahraga yang dipertandingkan dan melibatkan 250 atlet pada saat itu. Seiring berkembangan zaman, olahraga lari digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu lari jarak pendek atau sprint, lari jarak sedang atau middle distance, dan lari jarak jauh yaitu maraton dibagi menjadi 2, yaitu 5.000 meter dan 10.000 meter. Sejarah lari masih dalam perlombaan dunia. Ada juga perlombaan 1 mil 4 menit. Pada 6 Mei 1954, Roger Bannister memecahkan rekor sepanjang sejarah olahraga dengan berlari sepanjang 1 mil hanya dalam waktu 3 menit 59 detik di Oxford. Bisa bayangkan kan, 3 menit sejauh 1 mil. Sejak saat itu kecepatan lari Roger Bannister dijadikan standar oleh pelari-pelari lainnya. Dan saat itu juga beriring dengan berkembangnya olahraga ini, perempuan pun juga memasuki dunia olahraga. Untuk mendukung gerakan kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki dan wanita dalam olahraga, maka 1928 diadakan 5 cabur untuk perempuan dalam Olimpiade. Salah satunya cabang olahraga lari juga. Perlombaan olahraga lari pertama yang dikhususkan untuk perempuan adalah berlari sepanjang 800 meter yang menyebabkan beberapa perempuan pingsan karena kelelahan saat menyentuh garis finish. Tetapi sejak 1990, para pelari perempuan sudah bisa menaklukkan lari maraton sepanjang 5.000 meter sampai dengan 10.000 meter. Untuk lengkapnya kalian bisa kunjungi web yang ada di bawah slide ini. Tidak lupa juga kita dalam olahraga lari ini banyak prestasi-prestasi khususnya di daerah NTB juga
ya, yaitu dalam olahraga lari kita punya atlet yang bernama Lalu Muhammad Zohri, lahir pada tanggal 1 Juli tahun 2000. Dia ini adalah pelari muda 100 meter Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 yang berlangsung di Tampere, Finlandia. Dengan catatan waktu 10,18 detik. Zohri mengalahkan dua pelari dari Amerika Serikat, Anthony Sheward dan Eric Harrison. Kedua pelari Amerika Serikat ini menempati peringkat kedua dan ketiga yang sama-sama memiliki catatan waktu 10,22 detik. Jadi perolehan Zohri ini sangat-sangat bagus sekali dan untuk saingannya mendapati nilai yang cukup dekat dengan catatan waktu mereka. Olahraga lari ini tidak bisa kita pungkiri lagi yang jelas untuk kesehatan kalian semua. Yang pertama, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Selain melatih pernafasan, berlari juga dapat mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular atau jantung kalian. Berlari dapat mengurangi kolesterol yang dapat mempengaruhi kondisi jantung. Rutin berlari dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua, mampu mengurangi berat badan. Berlari pun dapat membantu membakar lemak pada tubuh. Oleh karena itu, dengan rutin berlari, bentuk tubuh akan terjaga. Memang dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk pelari pemula bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Tapi rutinlah berlari dan meningkatkan jarak juga waktu tempuh dari lari secara berkala itu juga sangat baik. Yang ketiga, mencegah osteoporosis atau kerapuhan pada tulang kalian. Berlari bisa juga menguatkan tulang dan lutut karena dengan berlari sel-sel tulang yang baru akan muncul kembali menjadi lebih kuat dibandingkan dengan orang yang tidak berlari. Lutut pun menjadi terbiasa untuk menopang tubuh kalian. Seperti itu. Dasar lari pendek. Nah, ada berbagai macam teknik dasar ini. Yang pertama, teknik start dalam lari jarak pendek. Langkahkan kaki kanan di depan dan posisikan kaki kiri di belakang. Jari-jari pada kaki belakang harus berada segaris dengan tumit kaki depan. Ya, itu bisa kalian lihat gambarnya, itu agak sedikit jinjit ya kalian. Terus turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start. Bentuk huruf V dengan ibu jari dan keempat jarinya berdempetan. Perhatikan gambar itu ya. Posisikan kedua tangan sejajar dengan garis start. Yang berikutnya, luruskan kedua lengan dan fokuskan pandangan ke depan. Angkat panggul hingga posisi pantat lebih tinggi dibandingkan pundak. Luruskan lengan dan lemaskan leher. Lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang dan mulailah berlari. Itu untuk start dalam lari jarak pendek. Selanjutnya ada teknik start juga yang kedua yaitu start menengah. Start ini disebut juga medium start. Gerakan awal start menengah adalah dengan berdiri tegak lurus, kedua tangan berada di samping dan fokuskan pandangan ke depan. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan di depan dan posisikan kaki kiri di belakang. Pastikan posisi lutut di kaki belakang segaris dengan ujung jari pada kaki depan. Perhatikan gambarnya. Turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start. Ini sama seperti start pendek tadi. Kita lanjut. Selanjutnya ada start panjang. Start panjang atau long start diawali dengan berdiri. Jadi berbeda dengan dua start tadi. Yang ini diawali dengan kalian berdiri tegak. Kedua tangan berada di samping badan dan kaki dirapatkan. Selanjutnya langkahkan kaki kanan juga ke depan. Posisikan kaki kiri di belakang. Seperti itu, turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start.
Letakkan lutut pada kaki belakang berada di posisi yang segaris dengan tumit dan kaki depan bisa mundur lagi. Nah, ini contohnya dari start pendek, medium start, dan start panjang. Semua ini kalian bisa lakukan pada saat kalian ingin melakukan lari pendek. Start ada 3, jadi kalian bisa lakukan saja yang mana yang kalian bisa dan nyaman menurut kalian. Teknik berlari dalam jarak pendek. Yang pertama, posisikan sikap badan sedikit condong ke depan saat berlari supaya nyaman dan tidak cepat lelah. Selanjutnya, kamu lakukan tolakan sekuat mungkin saat berlari. Kemudian saat berlari, kalian pakai langkah yang lebar dan gerakan tangan ke arah dagu. Ya, lari, sep, sep, gitu. Kemudian saat berlari, kamu pakai langkah lebar dan gerakan tangan ke dagu. Lalu setiap langkah lakukan percepatan hingga mencapai kecepatan maksimum yang stabil. Teknik berlari dalam jarak pendek ada 2 fase, yaitu fase topang. Tujuannya itu memperkecil hambatan kaki saat menyentuh tanah atau memaksimalkan dorongan tubuh ke arah depan. Nah, fase topang dalam gerakan berlari ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, topang depan dan topang belakang. Cara melakukan fase topang, yang pertama saat berlari mendarat dengan telapak kaki, kemudian lutut kaki yang akan menopang sedikit dibengkokkan. Saat bertolak, percepat ayunan kaki dan luruskan kaki yang menopang kuat-kuat sembari menolak ke arah depan. Terakhir, ayunkan paha kaki ke atas depan dengan cepat. Selanjutnya itu fase layang. Tujuan dibuat memaksimalkan dorongan tubuh yang nantinya bisa menempatkan kaki dengan efektif dan saat menjatuhkan kaki ke tanah. Cara melakukan fase layang, pertama, kalian ayunkan lutut kaki ke atas dan ke arah depan. Lalu bengkokkan lutut kaki yang akan menopang sembari diikuti layunan lengan yang seirama dan rileks. Gitu. Finish dalam lari jarak pendek. Teknik dasar dalam cabang olahraga lari jarak pendek ini atau sprint yaitu gerakan pada saat akan memasuki garis finish. Nah, buat kalian yang bisa meningkatkan peluang mencapai garis finish, di urutan pertama dibutuhkan penguasaan teknik gerakan finish yang tepat. Yang pertama, kamu harus usahakan kecepatan saat memasuki garis finish jangan dikurangi. Sekecil apapun kalian, tidak boleh ada pengurangan kecepatan pada saat ingin menyampai garis finish. Selanjutnya kamu posisikan badan agak condong lagi ke depan. Selanjutnya juga fokuskan pikiran kalian ke garis finish tanpa memikirkan lawan di depan atau di belakang kita. Condongkan badan ke depan bertujuan supaya saat akan memasuki ada pelari lain yang juga hampir memasuki garis finish bersamaan, maka diharapkan atlet yang mencondongkan badannya akan menyentuh pita terlebih dahulu. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ada juga kesalahan-kesalahan pada saat melakukan lari pendek. Pada saat melakukan lari pendek, kalian juga perlu menghindari kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan, yaitu pertama, tubuh tidak condong ke depan dengan tolakan kaki sekuat tenaga. Yang kedua, tidak menggerakkan kaki dengan cepat dan melakukan pendaratan penggunaan tumit bukan telapak kaki dengan posisi lutut dibengkokkan seperti itu.